Pamong desa adalah narasumber penting dalam pembentukan undang-undang desa. Pamong desa harus dapat berperan aktif sebagai narasumber utama dalam penyusunan undang-undang yang menjadi dasar hukum penetapan status pamong desa sebagai aparatur negara. Hal ini penting karena posisi kepala desa dan perangkat desa memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat paling bawah yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat dan menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan negara. Sudah saatnya penyusunan undang-undang yang mengatur desa tidak hanya dilakukan secara konseptual oleh para ahli atau birokrat di tingkat pusat, tetapi juga melibatkan pamong desa sebagai pelaku lapangan, sebab merekalah yang paling memahami dinamika, tantangan, serta kebutuhan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kita bisa mencontoh praktik penyusunan undang-undang di bidang lain. Misalnya, dalam penyusunan undang-undang kesehatan selalu melibatkan tenaga kesehatan. Penyusunan undang-undang pendidikan juga melibatkan para pendidik dan tenaga kependidikan. Maka sudah seharusnya, ketika negara hendak menetapkan undang-undang desa, para pamong desa turut dilibatkan secara substansial dalam prosesnya. Keterlibatan pamong desa bukan hanya penting dalam tahap rumusan kebijakan negara, tetapi juga dalam formulasi kebijakan, implementasi di lapangan, hingga evaluasi terhadap efektivitas kebijakan tersebut. Dengan demikian, undang-undang yang dihasilkan akan lebih kontekstual, realistis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat desa, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan desa sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan nasional. Maka peraturan yang dihasilkan akan memiliki legitimasi yang kuat dan memenuhi seluruh azas yuridis filosofis, yuridis sosiologis, yuridis teknis, maupun yuridis normatif. Azas yuridis filosofis tercermin dari semangat keadilan dan pengakuan terhadap eksistensi desa sebagai entitas pemerintahan yang otonom dan berakar pada nilai-nilai kebangsaan. Azas yuridis sosiologis terpenuhi karena kebijakan tersebut bersumber dari realitas sosial dan pengalaman empiris pamong desa di lapangan. Sedangkan azas teknis dan yuridis normatif terjamin karena setiap ketentuan yang disusun berdasarkan partisipasi praktisi akan lebih operasional, sistematis, dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Keterlibatan pamong desa dalam seluruh proses legislasi tentang desa bukan sekadar bentuk partisipasi, melainkan wujud nyata dari prinsip demokrasi konstitusional yang menempatkan desa sebagai bagian integral dari pemerintahan negara, bukan sekadar objek kebijakan, tetapi juga subjek pembentuknya. Bagi pamong desa sendiri, keterlibatan tersebut menjadi sarana penting untuk menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap undang-undang yang mengatur desa sebagai pemerintahan. Mereka tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga turut menjadi bagian dari proses penciptaan kebijakan yang menyangkut masa depan mereka dan desa yang mereka pimpin. Dampak positif lainnya, keterlibatan ini membuat pamong desa tidak lagi mudah menyalahkan pihak lain ketika muncul ketidaksesuaian atau ketidakcocokan dalam penerapan undang-undang desa maupun aturan turunannya. Sebaliknya, mereka akan lebih memahami konteks lahirnya regulasi tersebut dan dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang. Sikap ini memperkuat posisi pamong desa sebagai bagian dari pemerintahan negara yang bertanggung jawab, kritis, dan solutif, bukan sekadar pihak yang diatur atau dikendalikan.
Namun demikian, hal tersebut harus diikuti oleh kondisi yang memungkinkan pamong desa menjadi narasumber yang layak dan kompeten. Pamong desa harus memiliki kemampuan untuk mengetahui secara utuh, memahami secara mendalam, dan menjelaskan secara jelas mengenai apa itu desa, siapa yang berperan di dalamnya, bagaimana mekanisme penyelenggaraannya, serta di mana posisi desa dalam struktur pemerintahan NKRI. Dengan kapasitas tersebut, pamong desa tidak hanya hadir sebagai wakil formal dalam pembahasan kebijakan, tetapi juga sebagai sumber pengetahuan praktis yang dapat menjembatani pemahaman antara konsep kenegaraan dan realitas sosial di lapangan. Kompetensi ini akan menjadikan suara pamong desa bukan sekadar suara aspiratif, tetapi juga suara argumentatif yang mampu memperkaya substansi perundang-undangan tentang desa. Hal tersebut memang tidak mudah, tetapi juga tidak sulit untuk diwujudkan. Pamong desa pada dasarnya adalah aparatur negara. Artinya, mereka termasuk dalam kategori orang dalam atau pihak internal jika kita berbicara tentang aparatur negara secara nasional. Posisi strategis ini justru dapat mengefektifkan komunikasi dan koordinasi pemerintahan dalam sistem pemerintahan NKRI. Dalam konteks ini, pamong desa tentu boleh saja melakukan demonstrasi, unjuk rasa, atau bentuk penyampaian aspirasi lainnya sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Namun yang tidak kalah penting, pamong desa juga harus mampu memanfaatkan forum-forum resmi pemerintahan, seperti rapat koordinasi, seminar, pelatihan, hingga laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah daerah melalui camat dan bupati, sebagai sarana efektif untuk menyampaikan gagasan dan memperjuangkan kepentingan pemerintahan desa secara elegan dan institusional. Pamong desa adalah bagian dari aparatur negara yang secara umum tugas pokoknya dapat dikelompokkan dalam tugas pokok, pemerintahan, tugas pengembangan karier, dan tugas tambahan. Ketiga fungsi ini jika dijalankan dengan kesadaran sebagai aparatur negara, akan memperkuat posisi pamong desa dalam sistem birokrasi nasional sekaligus meningkatkan profesionalitas dan daya tawar mereka dalam perumusan kebijakan publik. Akhirnya, harus diakui bahwa banyak jalan menuju Roma. Yang paling penting adalah bagaimana pamong desa secara internal mengenali lebih dulu apa dan siapa pemerintah desa secara ideal, serta memahami apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dari sinilah arah dan solusi dapat ditetapkan secara bijak dan realistis. Ketika pamong desa memahami dirinya sebagai bagian dari pemerintahan negara, maka perjuangan untuk memperkuat kedudukan dan kesejahteraan mereka akan menjadi perjuangan sistemik, bukan emosional, dan pada akhirnya akan bermuara pada kemajuan desa serta penguatan pemerintahan NKRI dari akar rumputnya.